Pras, Ya. ini perang udah berangsur-angsur lama sejak ya akhir pekan lalu ya. Betul. Nah, ini kita udah minyak harga naik terus. Kemarin juga udah sampai hampir 100 lebih. Yes. Nah, 118 Iya. malah. Nah, ini kira-kira gimana ya dampaknya dengan fiskal kita? Menurut lu gimana, Pak? Nah itu dia, bakalan berat juga mau. Karena apa? Karena satu, dari ICP yang kita tetapkan di APBN 2002 namanya hanya 70 Iya. dolar Amerika per barrel. Sementara dengan adanya perang di kawasan Timur Tengah lagi tadi, dolar kita juga kan menguat. Terus kemudian menekan mata uang Garuda, rupiah kita ya akhirnya juga mengalami depresiasi. Nah double impact nih nampaknya yang perlu kita waspadai. Apakah APBN kita mungkin nanti akan ada rasionalisasi misalnya Iya, atau nah enggak. itu. Nah itu yang perlu kita dalami nih Mo. Nah kita tanya langsung aja nih Ya. ke orangnya langsung. Kebetulan dia mempelajari banyak hal di kondisi fiskal kita. Yes, itu dia sudah hadir nih Pak Rizal Taufik Roman dari Indef. Terima kasih nih. Ya, Pak Rizal, apa kabar Pak? Mas Pras. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini kalau kita bicara mengenai konflik global. Kemarin udah ada perang Iran dan Israel Amerika. Sebelumnya kita tahu juga kan Rusia Ukraina yang juga belum selesai. Nah, bagaimana Anda melihat konflik-konflik global ini menekan perekonomian global, kemudian nanti seperti apa juga Indonesia akan menerima akibatnya begitu? Iya, setiap peperangan itu beda impact tentunya ya, tergantung dari hubungan bilateral Indonesia dengan negara itu. Oke. Termasuk juga potensi perdagangan ya, dan juga sirkulasi barang ekspor impor dari negara itu. Ukraina dengan Rusia tentu kan kita juga kena impact, tetapi tidak sebesar impact dari Iran. Ya, Iran ini tentu di situ ada Selat Hormuz. Ya, sebenarnya Selat Hormuz itu yang menjadi jalur utama dan juga titik kontrol ya dari perdagangan. Ya, jadi jalur selat itu. Dan hampir 1/5 minyak di dunia dipasok dari situ. Ya. Jadi kalau bicara apakah ini kemudian atau mengapa misalnya setiap perang akan berpengaruh terhadap global, ya tentu yang paling parah sebenarnya di perang ini. Kenapa? Karena minyak ya kemudian menutup atau terganggunya Selat Hormuz itu yang kemudian mendriving harga minyak. Lewat apa transmisinya? Kan namanya perang, pasti kan di situ ada tempat penyimpanan, ya, logistik, transportasi, kan biaya menyimpan itu kan pasti ada cost-nya, belum ada tenaga kerja di situ, ya dan lain-lain, makanya kemudian naik, ya. Nah selain itu, selain dari biaya logistik, juga tentu saja dari aspek permintaan nih. Nah kan permintaan juga semakin sirkular. Arus minyak itu nggak keluar, maka kan negara importer, ya net importer seperti Indonesia gitu ya, atau juga negara-negara lain kan teriak gitu butuh. Nah kan di situ aturan ekonomi main kan. Supply demand. Supply demand. Akhirnya naik dari sisi logistik, naik juga dari sisi permintaan global. Kalau permintaan global dan juga supply-nya lebih sedikit supply-nya, maka tentu harga akan naik. Iya, kalau misalkan kita lihat dengan bahayanya, kalau misalkan kan resikonya terbesar adalah kondisi fiskal kita akan terganggu juga. Salah satunya mungkin biaya subsidinya akan bertambah. Nah, kalau misalkan itu terjadi, bahayanya untuk APBN kita seperti apa? Gini, tadi betul Mas Pras kan menyampaikan di awal, asumsi makroekonomi kita di APBN 2026 itu kan di situ ada variabel, sebenarnya ada 2 variabel. Satu kurs, satu harga minyak dunia, kan gitu. Harga minyak dunia itu dipatok 70 US dollar per barrel. Kurs kita 16.500 rupiah per US dollar. Nah, itulah sebenarnya 2 ini yang berakibat pada asumsi makro. Akhirnya kan kalau ini katakanlah di atas angka yang ditetapkan, artinya kan tidak sesuai target nih. Pasti biaya kan akan naik, ya kan? Jadi kalau dalam karena APBN itu katakanlah ada formulasinya lah gitu ya, otomatis kan akan menyesuaikan angka-angka itu semuanya, asumsi-asumsi itu gitu. Nah sehingga ada skema
anggaran belanja namanya subsidi di situ. Subsidi itu kan ada subsidi total, ada subsidi energi nih. Nah, yang paling akan terkena karena ini berkaitan dengan energi, maka yang pertama kali kena adalah subsidi energi. Dari mana transmisinya kan gitu. Ketika harga minyak naik, ya maka akan mendorong kan di situ harga logistik domestik akan naik. Barang impor karena inflasi di dunia naik, imported inflation. Kemudian angkutan akan naik. Mengapa? Karena Indonesia kan transportasinya masih menggunakan turunan dari minyak mentah itu. Ya kan? Ada aftur, ada bensin, ya, ada kemudian diesel, ya, solar, macam-macam itu. Nah, yang bahaya sebenarnya kalau crude oilnya naik tapi tidak menaikkan produk turunannya, sebenarnya nggak akan naik. Tapi karena produk turunannya naik, ya bensin, solar, macam-macam itu, maka berpengaruh terhadap angkutan, logistik di dalam negeri. Apalagi kita kan negara kepulauan, lintas pulau juga naik dan lain sebagainya. Sehingga, nah, kenaikan itulah kemudian akan mendorong inflasi. Ketika inflasi, maka apa yang terjadi? Ya, jadi itu dari sisi kanal pertama ya. Nah, kanal kedua, ketika tadi asumsi minyak tadi ya, minyak dunia 70, kan subsidinya itu sebesar 121 triliun untuk energi. Kalau kemudian naik, nah maka kan akan naik lagi nih angkanya. Ya, jadi kan asumsi 121 itu triliun untuk energi itu karena dari asumsi 70 US dollar per barrel. Ketika naik katakanlah 1,2 sampai 20, 30 US dollar, maka asumsi ini mau tidak mau akan membengkak nih, tidak 121 lagi. Nah, tapi hitungan kita, kami sudah menghitungnya, kalau perang ini selama 2 minggu, kalau perang ini 1 semester, dan kalau perang ini 1 tahun, kita sudah simulasikan. Sudah ada simulasikan. Kalau misalnya terjadi katakanlah 2 minggu sampai 1 bulan, jadi $1 kenaikan minyak dunia akan mendorong. Ini otomatis ya, bukan karena apa-apa, karena harga 3 sampai 4 triliun subsidi energi naik. Hanya $1. Hanya $1. Kalau $10 bisa hampir 40 triliun. 40 triliun. Bahayanya juga bakal berisiko juga ke daya beli kita juga. Pasti. Jadi pertamanya kan dari situ. Kemudian bayangkan subsidi ini kan sebenarnya menekan supaya harga BBM kan nggak naik. Benar. Kalau kemudian subsidi dipertahankan sebesar 121 nggak salah ya tepatnya, itu mau tidak mau kan harga minyak pasti menyesuaikan kan di pasar. Apakah mau dilempar ke pasar rumah tangga yang menanggung atau pemerintah lewat subsidi dinaikkan atau pengusaha. Sebenarnya tinggal 3 ini pemerintah kan. Siapa yang akan menjadi menanggung ini atau dibagi bareng gitu ke rumah tangga, dibagi ke pemerintah juga fiskalnya supaya tidak terlalu besar. Apalagi kan Fitch kan udah ngeluarin tuh. Kan nah itu kan jangan sampai melebar lagi katanya defisitnya. Kan pemerintah juga harus menahan itu. Tapi dilematis sisi lain, kalau energi naik, apalagi daya beli masyarakat sedang seperti ini, ditambah menjelang Ramadan dan Lebaran. Dampaknya lebih kepada sosial juga begitu yang akan dialami masyarakat. Ketika misalnya terjadi ini, pasti tekanannya itu tidak hanya tekanan ekonomi. Lama-lama ke sosial. Kalau sosial kemana lagi? Ke stabilisasi. Itu dia. Itu sebenarnya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Nah Pak Rizal, kalau kita lihat dari kekuatan APBN kita, begitu kan pemerintah juga masih pede begitu ya dengan adanya gejolak ini, dengan tidak menaikkan harga BBM, kemudian fluktuasi rupiah juga katanya masih tetap terjangkau begitu. Nah, Anda melihat bagaimana sebenarnya kemampuan APBN kita di satu sisi penerimaan tadi yang juga disorot oleh Fitch Rating, tapi di satu sisi kan memang kita masih terus berupaya nih meningkatkan penerimaan di paling tidak kuartal 1 ini begitu. Iya, kuartal 1 ini memang challenging ya bagi pemerintah. Bahkan kan sebenarnya masa-masa di mana
penerimaan kan digenjot ya. Betul. Supaya untuk pembiayaan triwulan 3, A2, 3, 4. Karena pembangunan kan biasanya begitu nih. Iya. Ya. Tetapi pemerintah kan kemarin menggunakan SAL. Dan memang triwulan pertama biasanya penggunaan SAL. Cuma SAL ini kan sekarang untuk likuiditas nih. Ya kan biasanya kan SAL itu ada di Bank Indonesia itu 450 triliunan. Biasanya sekitar 100-200 triliun digunakan untuk triwulan 1. Tapi sekarang kan untuk mendorong likuiditas, bahkan kemarin kan diambil 75 triliun kan, 70 triliun gitu ya untuk pembiayaan ini. Nah, pembiayaan ini kenapa sampai menggunakan SAL? Karena kan ketat sekali nih. Katakanlah di APBN itu kan sudah ada pos-posnya gitu ya, dan tidak sembarangan merealokasi, memindahkan gitu ya. Sehingga memang tight sekali gitu. Jadi ketika misalnya harga minyak naik, kemudian ini naik, subsidi terhadap BBM atau terhadap energi naik, maka fiskal juga tambah kenceng kan, tambah berat gitu menanggung ini. Maka pemerintah dengan budget yang terbatas, dia harus mencari alokasi-alokasi anggaran yang notabene harus bisa membiayai triwulan pertama ini. Betul. Jadi triggernya memang bayangkan triwulan 1 sekarang itu momennya banyak sebenarnya. Gongsi Pacai, ya, terus juga Nyepi, terus Lebaran, Ramadan. Dulu kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, biasanya sama triwulan 2 tuh nyambungnya, kan kehitungnya kan biasanya bulan April, Lebaran. Nah sekarang kan triwulan 1 sebenarnya. Momen itu harus dimanfaatkan betul untuk mendorong perbaikan consumption, ya melalui apa? Nah ini stimulus-stimulus yang produktif harusnya. Nah apakah pemerintah kemudian memanfaatkan momen ini? Nah nampaknya memang men-trigger kemarin kan sekitar 12 triliun. Ya. Katanya mau tambah lagi 100 triliun. Nah kan mau ditambah lagi stimulus ya lewat himbara. Tapi ternyata kan lihat dari historis tahun lalu, ya ternyata bukan urusan likuiditas, tapi serapan kredit terhadap likuiditas perbankan gitu. Toh perbankan itu nggak kekurangan uang. Betul. Iya benar. Cuma yang kurang itu bagaimana diserap oleh pengusaha masuk ke sektor real. Itu sebenarnya menjadi challengingnya. Besar banget ya. Kalau ditambah 100 lagi jadi 300 triliun katakanlah. Ya bukan itu sebenarnya problemnya. Iya. Gitu. Nah kalau dilihat dari sisi problem dari lah dunia usahanya, industrinya. Kalau Pak Rizal sendiri melihat ada bottleneck di mana? Apakah sebenarnya serapan kreditnya juga lancar, jalan begitu? Atau ada hal lain sih? Atau sebenarnya duitnya masih ngendep aja tuh di bank? Saya kira uang itu kan nggak boleh ke sektor non produktif. Betul. Kan begitu mandatorinya ya. Ketika artinya si pelaku usaha ini harus betul-betul yang sektorial dan produktif gitu. Nah sektor produktif ini justru tantangan nih. Pertama dari sisi kan gini, produsen atau pengusaha mau men-scale up usahanya, pasti kan marketnya dong. Nah marketnya ini sedang terdistorsi nih. Jadi daya beli masyarakat kan sedang kondisi slow down. Nah pengusaha kan tidak mungkin dia memproduksi barang melebihi dari permintaan ini kan. Kalau itu kan nanti bisa harganya murah kan, semakin banyak suplainya nanti harganya turun. Meskipun daya belinya turun ya nggak akan beli juga, uangnya nggak ada gitu. Nah nampaknya itu juga berpengaruh. Yang pertama itu ya. Jadi yang kedua itu karena suku bunganya tidak kompetitif. Ya kan 4,75% ya sekarang. Meskipun Bank Indonesia menurunkan, tapi Bank Indonesia memang ingin menstabilkan, menjaga stabilitas. Tapi ternyata angka itu masih dinilai oleh para pengusaha itu tinggi. Nah itu juga menjadi challenging gitu ya bagi pemerintah. Apakah suku bunga karena gini ya, akan sangat baik kan suku bunga itu relate dengan inflasi. Nah itu dia barusan mau dibahas tuh. Menarik ya, tuh. Jadi kalau inflasi kita kan kemarin sebenarnya lagi bagus tuh. Rendah, harusnya turunin. Ya, kalau kan gini, kalau inflasi itu relatif, jangan sampai gini, inflasi turun,
ini naik, ya pasti itu. telak belakang. Ketika sekarang kan naik lagi nih Februari, inflasinya naik. Udah overshoot lewat dari target. Benar, itulah yang kemudian sekarang Bank Indonesia pasti mempertahankan lagi. Iya. Pasti mempertahankan lagi. Iya, kalau solusinya, kalau naikin mungkin terlalu berat juga kalau naikin ya. Segini aja udah berat gitu ya, serapan dari para pengusaha gitu ya untuk ngambil kredit perbankan. Tapi walaupun larinya kan harusnya ada arah ke pengusaha kan larinya, tapi kan selama ini juga kita lihat kan ada yang larinya ke KPR, ada yang larinya mungkin kayak beli mobil-mobil atau apa kan. Nah, larinya rata-rata ada kesana juga tuh. Iya, memang harapannya kan tidak hanya produktif ya, tapi kan mandatorinya ke produktif supaya mendorong kan. Betul. Artinya harapannya supaya sektor-sektor padat karya kan terdorong gitu ya untuk memperbaiki penyerapan tenaga kerja, income, karena consumption-nya kan memang sedang rendah. Kan memang solusi income rendah itu bukan hanya pajak diturunkan, pajak penghasilan ya maksudnya, tapi kan income-nya harus naik atau jumlah orang yang mendapatkan income-nya diperbanyak, lewat tenaga kerjanya diperbanyak kan gitu, dengan lapangan usaha yang diperbanyak. Harapannya kan uang 200T itu kan itu. Nah, selain itu juga harapannya lagi untuk consumption kan. Cuma problemnya mau mengkonsumsi kan kebanyakan biasanya menengah ke atas yang bisa mengakses. Kalau misalnya menengah ke bawah kan agak susah ke perbankan. Kayak kolateral lah macam-macam kan berat gitu. Katakanlah menengah untuk consumption masih oke, tapi pikir-pikir lagi menengah sekarang. Jumlah menengah aja sekarang makin banyak. Menyusutnya banyak, hampir 10 juta gitu. 10 juta hilang. Menyusutnya. Ya artinya apa? Yang selama ini justru memberi kontribusi terhadap consumption itu adalah menengah. Menengah yang middle, yang upper, yang menengah tiba-tiba naik turun, nah ini mikir-mikir. Pasti. Mikir-mikir sekarang, kalau misalnya saya ngambil barang, KPR rumah, atau mobil, kredit, saya gimana bayarnya ya? Uang biaya hidup aja tinggi. Gitu. Ditambah inflasi lagi kan. Gitu. Nah akhirnya, berat orang untuk mengambil kredit ke situ, untuk consumption. Kecuali memang mungkin untuk golongan rumah tangga yang menengah middle dan yang upper ya. Relatif dia masih punya upah yang bisa menutupi itu. Kan sekarang ada BI checking ya. Artinya dari sisi ini tuh aman lah mereka. Apalagi yang kaya-kaya. Tapi yang kaya gitu ya, itu mereka kredit ke perbankan memang untuk usaha. Tapi mereka juga nggak berani juga men-scale up usahanya. Ya lebih baik saya tahan aja. Nanti beresiko. Pinjam katakanlah ya 2 triliun. Tapi nggak diapa-apain tuh, nggak jadi duit lagi. Nggak ada multiplier efeknya uang itu. Yang lebih baik kemudian bertahan daripada dia harus tetap bayar bunga. Nah Pak Rijal, yang menjadi mungkin keresahan pribadi lah. Kalau kita lihat kan tadi momentum sepertinya sudah habis di kuartal 1. Kemudian kita masuk kuartal kedua, kuartal 3 ketemu lagi Nataru masih jauh nih jaraknya. Nah ini apa yang bisa kita cermati dengan tekanan tadi? Inflasi ada potensi naik kalau misalnya BBM benar-benar nanti mungkin kalau dinaikkan. Kemudian rupiah juga masih tertekan. Kemudian BI rate pun kemungkinan bisa naik lagi. Nah Anda melihat bagaimana nanti dengan fundamental ekonomi kita begitu ke depannya? Kalau ini berbarengan, jadi ada 3 variabel yang harus hati-hati. Pertama tadi Mas. Pertama dari sisi inflasi. Kalau inflasi tinggi dibarengi oleh kursnya yang semakin menekan rupiah, ditambah lagi katakanlah devisa kita makin menurun, bahkan ini akan mendorong capital outflow. Yang satu lagi nih, kalau ini terjadi barengan ya, berkaitan dengan ada satu. Bukan inflasi ya, kan inflasi, kurs, kemudian defisit, trade gitu ya. Satu lagi suku bunga. Kalau ini berbarengan tidak mendorong produktif gitu ya, ini bisa saja menyebabkan resesi. Kalau barengan ya, berbarengan. Kayak 98 dulu kali ya. Iya, salah satunya itu ya. Jadi kalau suku bunganya tidak men-create gitu ya ekonomi, meskipun sudah ditahan-tahan, ya itu saya kira kita khawatir maksud saya pertumbuhannya makin tertekan gitu. Nah karena kan bayangkan capital outflow, ya, padahal itu adalah
harapan dari dorongan kita terhadap realisasi investasi. Yeah. Yang kedua katakanlah kurs. Ya, kurs kan kemana-mana ya. Yeah. Termasuk juga nanti erat kaitan dengan harga saham ya di sektor keuangan. Dan itu bisa mendorong capital outflow. Yeah. Karena statement menurunkan kategori dari freeze, ya freeze itu udah gini-gini nih. Ya. Artinya apa? Itu bisa berpotensi mendorong kapital keluar. Nah, itu juga saya kira menjadi challenging. Makanya situasi ini jangan sampai berbarengan itu. Nah, untuk itu harus diantisipasi beberapa variabel-variabel tadi itu harus ditahan jangan sampai berbarengan kenaikannya. Kalau kenaikannya barengan empat variabel itu, nah itu yang kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita susah, gitu, sulit. Nah, tapi walaupun kita sudah mempertahankan nih 4 hal itu kan untuk supaya tidak terlalu tinggi kenaikannya atau tidak terlalu lebar lah jaraknya dengan kondisi sekarang, tapi suatu saat mungkin bisa ada aja terjadi kan, udah dicoba upaya kan tetap naik itu. Nah, ini sebenarnya langkah yang tepat untuk mempertahankan agar tidak terlalu jauh jaraknya dengan yang terjadi sekarang. Antisipasinya bagaimana? Ya memang kalau dari sisi fiskal pemerintah mesti rela mengorbankan kan defisit jangan sampai lebih dari 3%. Ya, ini penting gitu karena ini bordernya nih. Betul. Nah, sekarang kan pemerintah gimana kalau kemudian geser nih bordernya gitu kan ada isu ada geser itu ya. Saya kira situasi sekarang itu bukan darurat. Tidak seperti Covid kan. Kalau Covid kan memang darurat gitu. Kalau sekarang kan nggak darurat. Cuma masalah di tata kelola kan. Kan sebenarnya fiskal masih ada ruang yang bisa direalokasi kan. Terutama program-program yang menyerap banyak anggaran tetapi masih bisa dihandle lah untuk prioritasnya dan juga tidak memberikan dampak besar langsung cepat gitu terhadap multiplier effect gitu terhadap nilai tambah. Nah itu alangkah lebih baiknya katakanlah ditinjau ulang gitu ya program-program yang demikian. Saya kira ada program-program strategis nasional seperti program-program quick win gitu ya. Kan perlu mungkin ada juga yang ini dulu prioritasnya, ini sebagai solusi untuk menjembatani agar bisa menahan inflasi, agar bisa menahan katakanlah supaya kurs kita juga lebih bagus ya. Jadi harus ya dari fiskal memang ya, itu harus dari fiskal. Dan itu pure tekanan dari eksternal apa justru domestik juga yang perlu dibenahi? Ya saya kira dua-duanya ya. Kan kita jangan selalu menyalahkan ke eksternal shock gitu ya. Eksternal shock itu justru kita harus antisipasi oleh kebijakan yang bisa menahan dampaknya gitu ya terhadap kinerja ekonomi di domestik. Saya kira permasalahan di domestik kan selama ini juga masih banyak yang harus satu-satu diselesaikan kan gitu. Baik itu terkait dengan fiskal, moneter. Kan moneter juga katakanlah suku bunga dan inflasi gitu ya. Ini kan menjadi challenging. Cuma kan sayangin tadi pada saat inflasi sedang turun, suku bunganya tidak mengikuti turun yang kemudian itu sebenarnya bisa menarik gitu ya. Bisa menarik para pelaku usaha maupun masyarakat untuk mengambil kredit perbankan gitu ya. Nah, tetapi kan itu momennya udah inilah gitu ya. Dan sekarang memang challengingnya adalah bagaimana menstabilkan kurs itu. Menstabilkan kurs, kemudian di indeks indeks di bursa juga ini berpengaruh nih ya. Yang kemudian devisa ya, kan devisa kita juga makin menurun dan itu juga indikator berpotensi ya tadi capital outflow itu. Ini juga mulai kelihatan kan kalau misalkan kita lihat dari perdagangan pasar modal ya. Kemarin kan beberapa kali asing juga udah mulai outflow juga. Nah, ini juga indikator juga ke ekonomi kita juga masih lagi dalam ada apa nih gitu. Betul. Karena kan para emiten juga tentu meskipun di situ banyak investor masuk kan gitu ya. Ya kalau fluktuasi dan tidak prospek kan pasti susah juga market itu berjalan kan. Justru yang besar-besar pasti dia akan menyimpan dari emerging market ini kan ke
ke dolar pas itu. Pasti Iya. dia akan pindahkan ke falas tuh, ke dolar atau kalau nggak ke emas. Itu jauh lebih proper gitu ya untuk saat ini. Makanya jangan heran kalau emas itu naik terus. Yes, udah 3 jutaan. 3 jutaan, Per gram. bisa sekarang 3,2 salah ya. Bisa menembus, bahkan ada prediksi Iya. bisa menembus 3,5. Bisa ada 3,5 prediksi. juta. Ada sempat kemarin juga prediksi 4.000 kan. Iya, 4.000 dolar. Iya, sangat mungkin karena safe haven kan. Iya. Kan kalau dolar itu ya kalaupun turun bisa kelihatan lah, nggak langsung drastis. Iya, Orang kan akan cepet-cepet gitu ya. Yang penting ada gainnya lah, yieldnya di situ kan gitu. Iya. Dan menyikapi kondisi global tadi, kemudian kita ada perjanjian yang tarif resiprokal. Bahwa kita akan mendapatkan juga kiriman minyak kan tidak hanya mungkin dari Timur Tengah, Amerika Serikat misalnya. Tapi itu bisa efektif belum? Apakah juga sudah diratifikasi secara keseluruhan misalnya konsultasi dengan legislatif atau masih butuh waktu atau bagaimana nih? Oh ya, itu ART ya. Iya. Iya, ART ini memang dampaknya juga tidak kecil ya terhadap ekonomi. Bayangkan untuk produk-produk strategis yang notabene itu padat karya di dalam negeri 0% kan masuk sini. Dan ini tentu akan punya berakibat penerimaan dari pajak kita kan akan nol kan otomatis kalau nol kan gitu ya. Yang kedua memang hitungan kita itu akan menekan ya atau menurunkan atau berpotensi menurunkan perdagangan kita ya dan kemudian imbasnya ke GDP kita itu di 0,13% gitu ya. Kalau kemudian ART ini di tanda kutip berjalan gitu. Memang dengan ada ART kemudian kondisi exogenous shock dengan adanya perang ini sebenarnya menambah dampak atau itu kan shock gitu ya, menambah shock ya secara berbarengan terhadap perekonomian kita. Meskipun ini belum berjalan ya ART kan 90 hari ya setelah masa ditandatangani. Saya kira sebaiknya ya dengan situasi sekarang ini adalah momen bagi pemerintah untuk mengevaluasi gitu ya. Bahwa kalau kemudian ART dijalankan, situasi perang lama. Betul. Saya kira akan semakin berat beban pemerintah ya terutama fiskal untuk menanggung dampak dari kenaikan energinya. Iya. Kemudian dari sisi para pengusaha yang notabene akan terdampak ya oleh barang-barang impor masuk ya. Bayangkan kalau kemudian sektor-sektor produktif yang selama ini kan handphone yang selama ini kan itu padat karya ya. Meskipun itu butuh teknologi. Tetapi itu bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak tuh di Indonesia tuh. Tidak hanya assembling toh gitu ya. Tetapi dia kan TKDN-nya ya kan. Kan TKDN-nya handphone yang selama ini kan banyak memang mengikuti dari sana, dari negara katakanlah dari Korea, dari China kan gitu ya. Mereka investasi sudah jauh-jauh hari dan panjang ceritanya ya bergopoh-gopoh lah di sini kan harus memenuhi TKDN macam-macam. Tiba-tiba katakanlah handphone datang dari Amerika tanpa TKDN ya. Kemudian bisa langsung masuk market. Apa yang akan terjadi? Ya industri yang tadi ya tentu akan memang kalau tanpa pajak kan memang akan harganya relatif lebih murah. Lebih terjangkau. Lebih murah. Tapi kan tidak murah banget kompetisi dengan harga-harga barang di sini kan gitu. Memang. Tetapi justru ini akan menggerogoti market share mereka. Kan? Iya benar. Kalau menggerogoti market share maka otomatis ya mungkin akan berat gitu industri-industri itu dan lama-kelamaan kan ada rasionalisasi tenaga kerja dan lain-lain gitu. Oke lah, optimisme Pak Rizal tahun 2026 dengan tantangan tadi eksternal tapi kita juga harus benahi kondisi-kondisi di dalam domestik masih cukup kuatkah begitu mengingat pemerintah juga sudah berjibaku juga Presiden sudah mengumpulkan juga bawahan-bawahannya yang untuk bagaimana mereka bersinergi untuk bisa menghadapi tekanan dari global tadi begitu. Saya kira upaya pemerintah sudah kita apresiasi ya memang udah
optimal gitu ya. Dan situasi ekonomi atau pondasi ekonomi kita memang kuat ya. Pertumbuhan ekonomi kan kita juga masih 5%, ya, bahkan 5,11% ya. Kemudian juga dari sisi inflasi juga bisa ditahan ya, meskipun Februari kemarin mulai naik ya. Artinya kalau kita lihat dari angka 2025, pondasi ekonomi kita sebenarnya masih aman dan punya prospek untuk naik. Nah, hanya saja apa saja gitu yang harus dijaga kan gitu supaya pertumbuhan ekonomi kita itu setidaknya ya bertahan, ya jangan sampai ngedrop. Apa? Yaitu consumption itu harus dijaga. Kalau bayangkan 53% kontribusinya untuk PDB nasional. Ya. Kalau ini kemudian betul-betul dijaga, lewat apa? Jangka pendek ya bansos masih boleh ya. Tapi memang harus tepat sasaran nih bansos ini. Yang kedua, lapangan kerja. Memang lapangan kerja kan butuh waktu lama. Ya, kan membangun industri, pabrik gitu. Setidaknya pertahankan pabrik yang ada di sekarang. Yang padat karya itu pertahankan. Nah, itu dia. Industri padat karya, itu yang membuat ekonomi Indonesia masih bertahan sampai saat ini ya, dan tentu UMKM juga ya. Jadi memang betul UMKM itu menjadi backbone ekonomi kita. Dan tenaga kerjanya kan masuk informal. Informal. Jadi hampir 60% kan tenaga kerja kita informal, 40% itu yang formal. Nah, akan sangat baik dipertahankan ini, meskipun informal nggak apa-apa dulu lah gitu ya kira-kira. Tapi pelan-pelan switching ya informal ke formal. Misalnya gig ekonomi nih katakanlah. Kan mereka kan informal. Ya gig ekonomi ya, menggunakan platform gitu ya online gitu. Nah, ini kan maksud saya gini, mereka itu sebenarnya effortnya luar biasa. Orang Indonesia itu bukan urusan effort atau produktivitas loh. Banyak, coba kita lihat di pasar-pasar. Jam 1 udah pada berangkat. Kalau untuk urusan rajin itu jangan ditanya. Rajin jangan ditanya. Berarti ada masalahnya di mana gitu loh. Sampai produktivitasnya sampai sebegitu rendahnya. Bahkan sampai jam kerja saja melebihi dari normal. 48 jam rata-rata tenaga kerja, padahal cuma 40 jam kan. Artinya apa? Produktivitasnya kan rendah. Gajinya kecil. Ya, itu kan pasti di sektor informal. Nah, saya kira pemerintah betul-betul harus menjaga rumah tangga yang menengah ini jangan sampai turun lagi. Karena kontribusinya itu mereka. Harus ada kebijakan yang bisa menjaga border ini nih. Karena nggak ada loh. Policy yang khusus untuk rumah tangga yang menengah. Kalau yang atas, take holiday, take allowance, diberikan karpet merah untuk investasi yang gitu-gitu ya. Mereka dikasih. Yang miskin ada, ya kan? Kelas menengahnya ini. Kelas menengah yang ketinggalan. Dan selama ini dampak yang bisa menanggung dari kebijakan-kebijakan itu menengah. Justru menengah, benar. Menengah. Itu dia mungkin sudah saatnya ya. Yang merasa menengah misalnya. Agak berat juga ini. Sebagai apa? Kau menang mending ya? Kau menang mending gitu. Kau menang mending. Baik Pak Richard, terima kasih banyak nih atas insight-nya. Berarti memang benar bahwa kondisi global ini lah memang tengah terjadi dan kita tidak bisa menolak kondisi ini begitu. Tapi yang perlu disiapkan lagi adalah mitigasinya. Antisipasi dari pemerintah, fiskal yang diperkuat, kemudian bagaimana menjaga tingkat konsumsi masyarakat juga yang perlu terus dijaga, tidak sampai turun. Kelas menengahnya juga tidak ada lagi yang mengalami penyusutan lebih jauh lagi begitu ya. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah kita bisa dapatkan. Tapi yang paling penting lagi Mas Pras ya. Apa itu? Pemerintah ini harus inward looking policy. Itu penting ya. Jangan outward aja. Ya, jangan outward looking policy gitu ya. Ini harus diberesin. Ya. Jadi apapun kita bawa barang-barang ke Indonesia, kalau di dalamnya sistem ekonominya nggak sanggup, jebol juga nanti. Ini yang harus diperkuat. Produktivitasnya diperbaiki, kinerja di sektoralnya diperbaiki, regional apalagi sekarang tekanan regional luar biasa. Dengan transfer ke daerah juga dikurangi kan. Jadi ini yang menurut saya itu harus disehatkan semuanya. Disehatkan. Jadi lebih bagus anggaran tadi yang fiskal itu benar-benar bisa mendongkrak ekonomi tidak hanya regional, sektoral, pun juga memang ya dari sisi makronya itu juga harus diperbaiki betul gitu. Jangan sampai hanya lihat makronya gitu ya, besar-besarnya saja padahal mikronya
Ya, kalau kita terlewatkan dalami, juga. ya Jadi justru ya, itu berarti memang harus tantangannya luar biasa. komprehensif ya. Betul. Kita akan lihat tidak hanya keluar ke dalam, juga harus dibenahi sehingga bisa mendukung lagi, paling tidak menjadi buffer lah ekonomi Betul, kita begitu, yang kelas betul. menengah tadi. Kemudian tadi bagaimana UMKM masih tetap dijaga. Yang penting bagaimana berharap perang ini segera berakhir, tidak melonjakkan lagi harga minyak mentah dunia, tidak menekan lagi nilai tukar rupiah, sehingga kondisi di dalam negeri akan baik-baik saja, tidak ada kenaikan suku bunga acuan, kemudian juga tidak ada kenaikan harga BBM. Itu dia. Baik, terima kasih pemirsa dan Pak Rizal. Terima kasih juga Sama-sama. atas Terima kasih kehadirannya banyak Pak pada Rizal hari atas luar kehadirannya. biasa. Sama-sama, makasih banyak.